Hello everyone, today I would like to present about the skill needs to develop leadership and crucial diversity. This topic are important because effective leader need to work successful with people from different cultural background. I hope you enjoy this presentation. Keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan kepemimpinan serta keberagaman lintas budaya. Di era globalisasi saat ini, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mampu mengelola organisasi dan mengambil keputusan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan individu yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, nilai, dan cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, memahami keterampilan kepemimpinan dan keberagaman lintas budaya menjadi hal yang sangat penting agar organisasi dapat berkembang secara efektif. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar bersedia bekerja dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga mampu menjadi teladan, memberikan inspirasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dalam konteks saat ini, kepemimpinan tidak lagi hanya berfokus dalam kemampuan teknis, melainkan juga kemampuan memahami dan mengelola keberagaman dalam tim. Yang kedua, keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan kepemimpinan. Kemampuan komunikasi yang efektif, yaitu keahlian pertama yang sangat penting adalah kemampuan komunikasi. Seseorang pemimpin harus mampu menyampaikan visi, tujuan, serta instruksi dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh seluruh anggota tim. Selain itu, komunikasi juga mencakup kemampuan mendengarkan secara aktif. Pemimpin yang baik tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan ide anggotanya. Dengan komunikasi yang efektif, kesalahpahaman dapat diminimalkan dan hubungan kerja menjadi lebih harmonis. B. Kemampuan mengambil keputusan. Pemimpin sering dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kemampuan menganalisis masalah, mempertimbangkan berbagai alternatif, serta memperhitungkan risiko menjadi sangat penting. Pengambilan keputusan yang baik akan membantu organisasi mencapai tujuan secara lebih efektif. Namun, seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. C. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi diri sendiri maupun orang lain. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih mampu menghadapi tekanan, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan interpersonal yang baik. Komponen kecerdasan emosional meliputi yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengendalian diri. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, keterampilan sosial. Dengan kecerdasan emosional yang baik, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. D. Kemampuan beradaptasi. Perubahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia kerja. Pemimpin harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan pasar, maupun perubahan budaya organisasi. Pemimpin adaptif mampu melihat perubahan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Kemampuan ini sangat dibutuhkan agar organisasi tetap kompetitif. Kemampuan memecahkan masalah. Dalam menjalankan tugasnya, pemimpin pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, keterampilan problem solving sangat diperlukan. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah antara lain: yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan.
Yang ketiga, menentukan alternatif solusi. Dan yang keempat, memilih solusi terbaik. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil yang diperoleh. Pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah secara efektif akan meningkatkan kepercayaan anggota tim. F. Kemampuan membangun tim. Keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga pada kerja sama tim. Seorang pemimpin harus mampu membangun kepercayaan antar anggota, mendelegasikan tugas dengan rapat. Yang ketiga, memotivasi anggota tim. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi setiap individu. Dengan tim yang solid, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah. Nomor 3, pengertian keberagaman lintas budaya. Keberagaman lintas budaya adalah kondisi di mana individu dari berbagai latar belakang budaya bekerja dan berinteraksi dalam satu lingkungan yang sama. Perbedaan tersebut meliputi bahasa, nilai dan norma, kepercayaan, cara berkomunikasi, kebiasaan kerja, dan gaya penyelesaian konflik. Dalam organisasi modern, keberagaman budaya menjadi hal yang umum karena adanya globalisasi dan perkembangan teknologi yang memungkinkan kolaborasi antar negara. Yang keempat, pentingnya memahami keberagaman lintas budaya. A. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tim yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya akan membawa perspektif dan ide yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. B. Mengurangi konflik. Pemahaman terhadap perbedaan budaya membantu pemimpin menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati. C. Memperluas jaringan dan peluang bisnis. Dalam dunia bisnis global, kemampuan bekerja sama dengan berbagai budaya dapat membuka peluang pasar yang lebih luas. Organisasi akan lebih mudah menjalin hubungan dengan mitra internasional. D. Meningkatkan kinerja tim. Ketika setiap anggota merasa dihargai tanpa memandang latar belakang budaya, motivasi dan produktivitas kerjanya akan meningkat. Nomor 5, keahlian kepemimpinan dalam mengelola keberagaman lintas budaya. Untuk memimpin tim yang beragam, seorang pemimpin perlu memiliki beberapa kemampuan tambahan, yaitu yang pertama, kesadaran budaya atau cultural awareness, yaitu pemimpin harus memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai dan keberhasilan yang berbeda. Yang kedua, empati. Pemimpin perlu melihat situasi dari sudut pandang orang lain agar dapat memahami kebutuhan dan perasaan anggota tim. Yang ketiga, komunikasi antar budaya. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi agar dapat dipahami oleh individu dan budaya yang berbeda. Yang keempat, sikap inklusif, yaitu pemimpin perlu menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota tim. Yang kelima, kemampuan menyelesaikan konflik. Perbedaan budaya terkadang dapat memicu kesalahpahaman. Pemimpin harus mampu menjadi mediator dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan yang efektif membutuhkan berbagai ahli, seperti ahli komunikasi, pengambilan keputusan, kecerdasan emosional, kemampuan beradaptasi, pemecahan masalah, dan kemampuan membangun tim. Selain itu, di tengah meningkatnya keberagaman lintas budaya, pemimpin juga harus memiliki kesadaran budaya, empati, komunikasi antar budaya, sikap inklusif, serta kemampuan mengelola konflik. Dengan menguasai keterampilan tersebut, seorang pemimpin tidak hanya mampu mencapai tujuan organisasi, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan menghargai setiap perbedaan. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan.
Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya pengembangan kepemimpinan yang efektif dalam lingkungan yang beragam secara budaya. Terima kasih.